يا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan suatu hari yang termulia dalam sepekan hari Jumat, menjadikan sebuah nilai ketakwaan kita yang senantiasa mimbar selalu dipenuhi di muka bumi adanya seorang khatib menjadikan nasihat bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Panggilan sifat iman itu adalah sifat. Letaknya di mana? Di hati. Allah memanggil, hei orang yang beriman. Kalau ada Pak Dokter, ya, namanya Muhammad, dipanggil Mat Muhammad, ini tidak pengagungan. Tapi kalau dipanggil Pak Dokter, itu suatu kemuliaan panggilannya. Kalau Allah memanggil hei orang yang beriman, berarti Allah memanggil suatu kemuliaan pemilik sifat hatinya yang mukmin. Demikian pula ada orang anak nakal, dipanggil hei anak nakal, penghinaan bagi anak itu. Hei orang-orang yang kafir, berarti penghinaan bagi yang dipanggil. Setelahnya pasti azab karena nakal, kufur, nanti diazab. Kalau orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk ingat Allah. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu itu akan lebih baik bagimu. Jadi Al-Quran sebenarnya ucapan Allah yang sangat mudah untuk difahami dan menghuncam dalam hati. Namun apabila perkataan ini tidak difahami, maka hanya bibir yang bergetar, bukan hatinya. Padahal seorang mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin itu apabila dibacakan ayat Allah, pasti bertambahnya iman dan keyakinan. Namanya bertambahnya iman berarti menuntut seseorang itu harus paham, sehingga adanya keimanan karena letaknya di hati. Kalaulah perkataan itu hanya bacaan, maka tidak berfungsi. Ada kiranya orang belajar membaca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca, ini tingkatannya apa? SD, SMP, SMA, S1, S2, atau TK ya? Lalu bagaimana derajat kitab Al-Quran ini? Kalau hanya sekedar dibaca lalu tidak difahami maknanya, berarti derajat kitab ini sebagai kemuliaan umat akhir zaman, berarti di tingkat kerendahan derajat kitab ini dimiliki oleh umatnya. Karena ada namanya pendidikan, cuma mengajar membaca, tapi tidak mengerti di balik kata makna itu memiliki kedalaman. Hadirin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada seseorang mengatakan, Pak, ini ada emas, siapa yang mau? Maka segera orang berebut. Karena sejatinya dia paham emas itu apa. Kata emas itu difahami sesuatu yang mahal dalam hatinya, maka beranjak segera pengen berebut.
berarti hatinya tahu ini emas, masuk ke dalam hatinya. Kata emas ini masuk ke dalam hatinya sehingga dia punya keinginan pengen memiliki. Itulah kata apabila difahami akan berpengaruh ke dalam hati. Tapi kalau emas tidak paham, maka tidak ada yang beranjak bergeming semua, diam semua, tidak akan langsung beranjak pengen memiliki. Inilah kata bila tidak difahami. Maka kiranya Quran ini bagaimana caranya bisa masuk ke hati? Sesungguhnya perlu untuk difahami. Akan menambahkan keyakinan yang tinggi. Dan inti manusia itu adalah hati. Nutrisinya, gizinya adalah Quran. Maka akan tahu sebenarnya siapa yang berkata. Kalau manusia tidak punya Quran, maka tidak akan pernah akan hidup hatinya. Hadirin sedang Jumat maka Allah Subhanahu wa taala. Bumi, mari, segala sesuatu punya inti. Intinya bumi adalah Mekah. Di situ adanya Ka'bah. Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya awal rumah ditaruh di muka bumi ini adalah Ka'bah. Pondasinya ditaruh. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan Adam alaihissalam. Lalu kalau kita membaca Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim itu mengangkat pondasi rumah Ka'bah. Berarti Ibrahim itu penerus, pondasinya yang naruh Adam diangkat. Makanya Mekah itu disebut Ummul Qura. Ummun itu inti, Qura itu negeri. Intinya negeri bumi ini adalah Ka'bah. Maka itulah awal peradaban muka bumi ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada wahyu turun ke Ka'bah, kalaulah bukan karena Allah mengutus Ibrahim, Ismail, Hajar ke Mekah, maka tidak akan pernah ada kebarokahan negeri itu. Kebarokahan negeri itu sampai sepanjang masa, dan kita sekarang masuk bulan Dzulhijjah, menjadikan bulannya Nabi Ibrahim, menjadikan kemuliaan sepanjang masa. Dan barokahnya negeri itu menjadikan hotel tersibuk di dunia. Itulah karena syariat. Itulah karena syariat. Itulah karena wahyu. Jadi intinya orang hidup adalah wahyu yang menjadikan kebarokan bumi dan juga akan kebarokan dalam hati seseorang. Makanya Bapak sekalian, kita senantiasa sholat meminta petunjuk, bukan harta. Karena sejatinya manusia itu hidup akan mati. Harta yang dimiliki akan sirna di hadapannya, bukan menjadi miliknya, dan dia tidak akan pernah abadi. Tetapi kalau ilmu petunjuk, dia akan senantiasa kekal di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman di hati. Iman letaknya di hati, bukan di bibir. Iman letaknya di hati, bukan di bibir. Sesungguhnya orang yang beriman
Kemudian wa amilus sholihat, amal yang soleh tidak pernah akan ada tanpa keyakinan. Pak, Bapak datang ke sini itu ngapain? Karena ada keimanan sehingga datang ke sini. Jadi dikarenakan hati adanya keyakinan, buahnya adalah, batangnya adalah amalan. Buahnya pahala yang tidak terputus. Maka kalau seseorang tidak ada keimanan, maka dia tidak berfungsi hidup, bagaikan pohon yang tanpa akar. Bagaikan pohon yang tanpa akar. Maka manusia yang tidak punya iman, keyakinan terhadap Allah, terhadap Quran, maka dia adalah manusia yang hidup tapi casingnya mati. Casingnya hidup tapi hatinya mati. Maka dia dikatakan summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Buta tuli, ya, dan tidak berakal. Hadirin sidang Jumat yang makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya anak 5. Lalu anak itu, perkataan bapak tidak didengar, tidak dipercaya. Fungsi nggak kiranya anak itu? Keberadaan anak itu di rumah bapak, apa fungsinya? Perkataan orang tuanya tidak pernah paham dan tidak mau tahu. Walaupun dia punya miliarder, walaupun punya setiap provinsi apartemen, lantas apa fungsinya terhadap orang tuanya? Tidak ada fungsi. Inilah Bapak sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana kiranya ada bapak punya anak 5, yang satu Masya Allah hidupnya biasa sekali, tapi mengerti apa yang dikatakan orang tuanya. Itulah tentunya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang ditumpuk oleh manusia tapi tidak pernah mau tahu terhadap ucapan Allah, sejatinya tidaklah ada sama sekali gunanya di sisi Allah. Jadi kemuliaan bukan dengan banyaknya harta yang numpuk, tetapi kemuliaan itu adalah orang yang taat terhadap bimbingan Rabbnya. Hadirin sidang Jumat yang makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah orang itu? Kalaulah kita tidak sungguh-sungguh mempelajari kitab itu, maka tidak akan pernah mengerti. Lalu kitabnya kapan belajar? Hanyalah sisa waktu, sedangkan dunianya tak kenal waktu. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah aku kebaikan di dunia dan juga berikanlah kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ngaji Qur'annya sisa waktu, itu pun ngantuk, itu pun radang nggak ngaji, besok ngaji, besok nggak ngaji. Tapi kalau dunia, takut tidak lulus. Jam berapa masuk? Jam 7. Pulangnya kapan? Jam 4. Sampai kapan? Sampai S1, sampai S2, sampai S3, sampai profesor. Tapi perkataan Allah tidak mengerti. Kiranya bagaimana kalau bapak punya anak, belum paham perkataan bapak, lalu sibuk perkataan tetangganya, sebelahnya, harus diakui oleh tetangga itu. Pindah lagi ke tetangga satunya, harus paham, dapat pengakuan. Pindah lagi, bertahun-tahun pindah lagi. Begitu pulang, apa bapak nggak disiapkan dengan pecut yang keras untuk dipecut itu orang, anak itu. Itulah sejatinya Quran diabaikan oleh banyak umatnya. Dunia diraih, tapi kitabnya tak pernah mau tahu apa yang ia baca.
Inilah kenyataan yang terjadi umat lalai. Padahal kitab ini adalah sebaik-baik kenikmatan daripada 7 langit dan bumi. Setiap amalan Allah kalikan 10, bahkan tidak terhingga, dan itu keabadian dan kekekalan di sisinya. Sedangkan dunia yang diraih dari semua titel hanyalah kebanggaan yang semu, hanyalah 80 tahun atau 100 tahun bakal sirna di hadapannya. Tapi dengan Quran tidak pernah mau tahu manusia. Apakah sesuai dengan doanya setiap sholat? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Doanya minta petunjuk, petunjuknya ada diabaikan. Petunjuknya diberikan. Alif lam mim, dzalikal kitab. Alif lam mim, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Bukti itu adalah ucapanku, namanya kitab. Dzalika itu alif lam mim, kitab. Kitab itu artinya, Pak, kalau ada kertas di hadapan saya 1 rem, saya coret-coret, saya tulis tanpa ilmu, saya jilid, saya coverin, disebut kitab? Tidak disebut kitab, walaupun berjilid 1 meter. Kitab itu dikatakan kitab apabila berlandaskan ilmu. Maka Al-Quran disebut kitab karena Allah mengatakan nazala bi ilmi, aku turunkan dengan ilmu. Maka sifatnya kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, karena kitab itu pasti dilandasi ilmu. Dan itu ucapannya Allah menunjukkan Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Kok ada Qurannya ditaruh malah belajar yang lainnya, tapi ngomongnya mengimani terhadap kitab itu, baca nggak mengerti. Apa nggak salah berpikir? Astagfirullah ya Rob. Apa nggak salah berpikir? Dengan pedenya mengimani padahal tidak memahami. Padahal kitabnya Quran itu dinamakan kitab karena dalamnya segala sumber ilmu, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ditaruh malah belajar yang lainnya. Masya Allah. Kemanakah manusia ini? Apakah tidak dikatakan sebagaimana Bani Israel? Allah mengatakan, wa itnataqnal jabala fawqahum ka'annahum dulalin khudhu ma atainakum biquwwah. Bani Israel, Allah ngomong, gunung itu diangkat, khudhu ma atainakum biquwwah, pegang Taurat ini dengan kuat, kalau enggak ditimpuki gunung, diangkat semua ke langit. Pegang itu kitab. Itu Bani Israel terhadap Taurat. Padahal Taurat 1 huruf tidak bernilai 10 kebaikan. Mestinya kita 10 kalinya gunung di bumi ini diangkat semua, ditimpuki semua umat, untuk supaya kekeh terhadap kitab Quran ini. Inilah kondisi umat. Hati lebih cenderung terhadap dunia daripada ucapan Robnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar ini kami nasihati terhadap diri kami sendiri dan saudara-saudaraku sekalian, tidak ada sebuah kenikmatan yang tertinggi kecuali kitab yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi makhluk yang terbaik dari semua makhluk yang ada. Maka perlunya kita sungguh-sungguh untuk mengilmui. Pak, petunjuk itu ada di tangan. Saya beri petunjuk Bapak ke Jakarta, ke acara nih, karyawan diberi petunjuk
bosnya. Nanti di sana ambil ya dana cairannya 1 triliun. Begitu sampai Semarang, gak usah sampai Semarang, Tuban, gak tahu arahnya, turun berapa kali untuk tanya. Ketika sampai Jakarta gak tahu itu, turun berapa kali tanya terus. Itulah dunia. Tapi kalau Quran gak tahu, diem semua. Itulah bukti manusia cintanya dunia lebih tinggi daripada surganya. Inilah hati kondisi umat. Inilah hati manusia sejatinya. Apabila suatu kaum lebih cinta dunia daripada petunjuknya, maka akan menjadikan kehinaan hidup baginya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'una al-akharun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, Al-Qur'an, derajat dan merendahkan, menghinakan dengan kitab ini. Contohnya sudah banyak Pak di Quran. Zakaria, Maryam, Ibrahim semua enggak punya keturunan. Tapi dengan ketakwaan sama Allah yang tinggi, sesuatu yang tidak nalar terjadi. Bagaimana hati ketakwaan tinggi sama Allah, maka Allah akan berikan solusi kehidupan ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, salatu wassalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah Quran ini bagaimana bisa menjadikan getaran hati. Pak, ada kalimat kami, dia. Mari. Sesuatu yang gaib bukan sesuatu yang tidak ada. Dia ada dan luar biasa. Karena Allah menciptakan makhluk itu ada yang gaib, ada yang nyata. Berarti yang gaib sejatinya bukan tidak ada, dia nyata tapi gaib. Kalau Bapak mati baru merasakan adanya karena masuk ke alam gaib. Sekarang saya bisa berbicara di sini, berarti ada roh. Kalau saya tidak ada rohnya, maka saya tidak ada. Berarti roh itu nyata dan luar biasa. Bapak lihat sekarang di mana? Di masjid ini. Mata memandang hanya terlihat sekitar ini. Coba lihat belakangnya, coba pahami belakangnya tembok ini sampai Jakarta sana, melebihi nggak kenikmatan yang ada di depan ini? Bumi hanyalah planet terkecil, sedangkan Allah punya makhluk sampai ke langit 7. Dan itu semua alam ghaib, tidak ada apa-apanya dunia, tapi manusia lebih cinta dunianya daripada yang ghaib. Maka apa yang terjadi? Maka menjadikan kehinaan bagi manusia itu sendiri. Jadikanlah keyakinan hati seorang mukmin percaya yang gaib lebih tinggi daripada dunia yang nyata. Sesungguhnya dunia hanyalah menipu hati untuk lupa yang gaib yang sejatinya nyata dan luar biasa. Sayang ini tidak pernah dinikmati kecuali orang-orang yang mengerti. Sesungguhnya kita perlu banyak ilmu dan perlu menggapai kepercayaan hati untuk menyingkap sesuatu yang gaib menjadi bisa dirasa dan menjadikan kerinduan yang tinggi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala
bisa melahirkan hati kita, bisa menjadikan getaran Quran. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini musim semi dari dalam hati kita. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina waj'al Qur'ana shifaan fi yaumil qiyamah, dan dijadikannya Quran ini menjadikan penolong dari kiamat. Inilah doa. Doa itu apa artinya, Pak? Doa itu adalah untuk kerendahan hati seorang hamba dan pengagungan kepada penciptanya. Kalau orang yang tidak pernah berdoa, maka dia orangnya sombong. Kalau orang tidak pernah berdoa, maka dia orangnya sombong, maka akan Allah murka padanya. Makanya ambillah waktu sejenak merendah dan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al akhya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fil Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi biladina hadha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu